Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nazria Hasanah, mahasiswa program studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil review saya terhadap jurnal Kimia Fisik di mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Nurul Khalidah, SST, MT. Jurnal kimia fisik yang saya ambil itu adalah salah satu penelitian dari Jaka Darman Jaya dan kawan-kawan yang bertempat di Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan judul penelitiannya Pembuatan Asap Cair dari Cangkang Biji Karet dan Aplikasinya sebagai Koagulan Lateks. Yang melatar belakangi penelitian tersebut yang pertama, bahwasanya cangkang dari biji karet ini merupakan satu dari banyaknya limbah perkebunan yang pemanfaatannya belum terjadi secara optimal. Yang kedua, cangkang biji karet memiliki kandungan senyawa aromatik dan kandungan asam yang tinggi, sehingga sangat berpotensi sebagai bahan baku pembuatan asap cair. Yang ketiga, salah satu pemanfaatan asap cair yaitu bisa digunakan untuk koagulan lateks. Perumusan masalah, yang pertama, bagaimana proses pembuatan asap cair dari cangkang biji karet. Yang kedua, bagaimana karakteristik asap cair jika dilihat dari kadar asam asetat dan pH. Yang ketiga, bagaimana cara pengaplikasian asap cair dari cangkang biji karet sebagai koagulan lateks. Tujuan dari penelitian tersebut, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan asap cair dari cangkang biji karet. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana karakteristik asap cair jika dilihat dari kadar asam asetat dan pH. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara pengaplikasian asap cair dari cangkang biji karet sebagai koagulan lateks. Adapun manfaat dari penelitian tersebut, yang pertama memberikan informasi tentang pembuatan asap cair dari cangkang biji karet serta kemampuannya sebagai koagulan lateks. Yang kedua, menjadi inovasi pengurangan limbah perkebunan, terutama pada cangkang karet. Nah, adapun metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian pada proses pembuatan asap cair dari cangkang biji karet dan aplikasinya sebagai koagulan lateks. Yang pertama itu adalah proses pembuatan dan penyaringan asap cair, di mana cangkang biji karet yang sudah kita dapatkan itu kemudian kita jemur dan ditimbang seberat 500 gram. Kemudian cangkang biji karet yang telah kering itu kita masukkan ke dalam reaktor dengan suhu 250 derajat Celcius dengan 3 kali perlakuan, yaitu dalam rentang waktu 30 menit, 60 menit, dan 20 menit. Kemudian asap cair yang dihasilkan dari proses pemanasan tadi itu akan kita tampung dalam wadah khusus yang digunakan pada tahap penelitian tersebut. Nah, setelah kita dapat filtrat dari asap cair dari hasil pirolisis itu, kita saring menggunakan corong yang telah dilapisi dengan 2 lapis kertas saring dan kapas. Lalu kita dapatlah hasil dari penyaringan tersebut dan kita tampung ke dalam Erlenmeyer. Yang kedua itu adalah penentuan randeman asap cair, di mana asap cair yang kita dapatkan dari pirolisis itu kan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer nih. Nah, kemudian kita tuangkan si hasil pada step pertama itu ke dalam tabung volume. Kemudian kita catat berapa sih volume yang kita dapat dari asap cair yang dihasilkan, lalu kita hitung randemannya. Dengan rumus randeman itu, jumlah asap cair yang kita peroleh itu dibagi dengan jumlah berat bahan baku sebelum kita olah, lalu kita kali dengan 100%. Nah, metodologi yang ketiga itu adalah uji kadar asam asetat, di mana asap cair itu kita ambil 0,2 mili, lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan aquada 10 mili, dan selanjutnya kita tambahkan 3 tetes indikator PP. Nah, dari ketiga campuran tersebut akan kita titrasi dengan NaOH 0,1 N, lalu kita catat volume NaOH yang kita gunakan. Lalu kita dapatkan hasilnya. Nah, untuk mencari
konsentrasi dari asam asetat ini kita bisa menggunakan rumus dengan volume dari NaOH itu kita kali dengan konsentrasi NaOH, lalu berat molekul dari asetat, lalu kita bagi dengan volume asap cair. Nah, untuk metodologi yang keempat itu adalah efektivitas asap cair sebagai koagulen lateks, di mana pada asap cair ini yang sudah kita peroleh pada proses pirolisis ini, selanjutnya kita aplikasikan sebagai bahan penggumpal lateks, di mana sebanyak 5 ml asap cair cangkang biji karet ini kita campurkan dengan 100 ml lateks kebun dan diaduk selama 10 detik. Maaf, sebelumnya ini diaduk selama 10 menit. Lalu kita amati waktu penggumpalan, warna dan tekstur yang terjadi pada proses reaksi tersebut. Untuk setiap tahap tersebut kita lakukan sebanyak 3 kali perlakuan, yaitu dalam rentang waktu 30 menit, 60 menit, dan 120 menit. Kemudian akan kita dapatkan hasil dan pembahasan dari keempat pengujian tersebut. Pengujian yang pertama itu adalah proses pembuatan asap cair. Bisa kita lihat dari tabel ini bahwa pada perlakuan pertama dengan waktu pirolisis 30 menit dengan volume 51,6 ml kita mendapatkan rendaman sebanyak 10,3%. Untuk PT2 itu waktu pirolisis 60 dengan volume 69,8 dengan hasil rendaman 13,3. Dan untuk perlakuan ketiga itu pirolisis dengan waktu 120 menit dengan volume 80,2 dengan rendaman yang dihasilkan itu adalah 16. Nah, dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa proses pirolisis pembuatan asap cair pada temperatur 250 derajat Celcius ini memperlihatkan bahwa perlakuan dengan waktu 120 menit akan menghasilkan rendaman asap cair paling tinggi, yaitu 16%, dan rendaman asap cair paling rendah yaitu 10,3% dengan waktu 30 menit. Hal itu menunjukkan bahwa semakin lama waktu pirolisis, maka semakin besar volume yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena pada pirolisis terjadi dekomposisi yang melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan baru selama proses reaksi. Yang kedua itu adalah karakteristik asap cair. Nah, ini kita lihat perlakuan terhadap waktu, pH, dan rendaman yang dihasilkan. Di mana dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa asap cair yang dihasilkan diukur pH dan kadar asam asetat dengan tujuan untuk aplikasi asap cair sebagai bahan penggumpalan koagulen lateks, di mana asap cair cangkang biji karet pada waktu 30 menit menghasilkan pH 4 dan pada waktu 120 menit menghasilkan pH 33. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah pH, maka kadar asam asetat semakin tinggi. Nah, ketika nilai pH menurun, maka semakin meningkatnya waktu pirolisis, dikarenakan semakin banyak unsur pada bahan baku yang terurai dan membentuk senyawa kimia yang bersifat asam. Nah, yang ketiga itu adalah tahap pengaplikasian asap cair sebagai koagulen lateks, di mana pada perlakuan 1 itu terjadi waktu penggumpalan selama 335 detik dengan terjadinya perubahan warna, tekstur kenyal, dan aroma yang sangat tercium asap. Ya. Yang kedua itu adalah perlakuan kedua itu penggumpalan selama 440 detik dengan perubahan warna putih, tekstur kenyal, dan sangat tercium asap. Perlakuan ketiga itu penggumpalan selama 436 detik. Warnanya sekaligus memutih, teksturnya kenyal, aroma tercium asap, dan diurut ini lama penggumpalannya sangat lama ya, yaitu 3652 detik dengan warna putih, teksturnya sangat kenyal, dan aroma yang tercium asap.
Nah, dari data yang diperoleh tadi itu menunjukkan bahwa waktu penggumpalan kisaran 375 sampai 440 detik dengan warna putih, tekstur kenyal, dan sangat tercium asap. Nih, seperti ini kan. Dari 375 ke 336 ini perlakuan terhadap cangkang biji karet tadi. Nah, sedangkan pada Derup ini merupakan penelitian dengan menggunakan asap cair komersil atau cangkang biji sawit dengan perlakuan yang sama. Namun, waktu penggumpalan yang terjadi terhadap cangkang biji sawit itu terjadi sangat lama, yaitu mencapai 3652. Sangat jauh kan perbandingannya dari si cangkang biji karet sama cangkang biji sawit. Nah, oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa asap cair cangkang biji karet ini lebih berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga menghasilkan kinerja koagulan lateks lebih optimal ketimbang dengan menggunakan cangkang biji sawit yang bisa kita lihat dari hasil penelitian tadi. Untuk proses pengentalannya itu sangat lama gitu kan ketimbang dari cangkang biji karet. Nah, kenapa hal itu terjadi? Itu disebabkan karena cangkang biji karet ini memiliki lapisan yang sangat keras dan proses pembakarannya yang lebih lambat sehingga menghasilkan banyak asap dan memiliki kandungan senyawa aromatik dan asam yang lebih banyak dibandingkan kayu lunak. Nah, di sini bisa kita lihat dari kalimat memiliki banyak asap dan memiliki kandungan asam aromatik. Nah, memiliki banyak asap karena itulah pada saat proses penelitiannya itu untuk aroma sangat tercium asap ketimbang untuk kulit sawit itu hanya tercium bukan sangat, artinya tidak terlalu dominan bukan? Nah, mungkin dari penelitian ini bisa kita kembangkan lagi nih. Gimana sih cara buat koagulan dari biji karet yang lebih optimal lagi nih. Bisa jadi inovasi-inovasi terbaru kan bukan? Nah, ada sedikit kutipan dari kata-kata sebuah kalimat nih. Ketika kita menyembuhkan bumi, kita menyembuhkan diri kita sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk menjaga bumi kita. Ya, terutama kita sebagai mahasiswa kimia, bukan? Yang diharuskan untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru, menjelang penemuan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan, perbaikan lingkungan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan nih pemikiran-pemikiran seorang ilmuwan bagaimana cara memperbaiki lingkungan kita, terutama untuk lingkungan yang mungkin sekarang sudah tercemar. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita agar bisa menjadi terlestarikan seperti sedia kala. Baiklah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.